pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Bonita dalam ibadah online hari ini. Adik-adik, Kak Bonita minta kalian tetap semangat, tetap sukacita dalam mengikuti ibadah online ini. Yang terlebih lagi, kalian harus punya sikap hati yang hormat karena kalian datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama sepekan yang lalu untuk setiap kami yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Tuhan, tiba saatnya hari ini Tuhan kami menyediakan hati kami secara khusus untuk kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengikuti jalannya ibadah ini dengan rasa hormat, dengan hati yang sungguh rindu dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita hari ini datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita akan pujikan sebuah lagu yang menunjukkan betapa bersukacitanya hati kita, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, semangat ya. Semua ikut menyanyi, semua ikut bergembira memuji Tuhan. Yuk. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dengan semangat ya. Jangan malas-malesan. Duduk yang baik, semangat, jangan sambil tidur-tiduran kalau ibadah itu ya. Harus dengan sikap yang hormat untuk mengikuti kebaktian online ini. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan serian cerita tentang bagaimana bangsa Israel ini dipimpin Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Ya,
Mereka berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan itu yang menduduki tanah Kanaan, dan mereka menang karena mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka mendapat kekuatan dari Tuhan, dan mereka taat akan perintah-perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan memujikan sebuah lagu, kita juga akan memasuki gerbang Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Ku masuki gerbangnya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu yang lalu. Kita akan pujikan sebuah lagu, Sungguh Ku Bangga, Bapa punya Allah seperti Engkau. Lepas dari
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan doa firman. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah menolong kami untuk kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat di pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berikan hikmat kepada orang yang mengelolanya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh dipakai benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar tiba waktunya untuk kami duduk tenang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan membuat kami untuk kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami. Kami rindu firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Pagi ini Kak Roni mau menceritakan kelanjutan dari kisah Yosua. Kalau minggu lalu kita dengar Yosua sudah mengalahkan Yeriko dan kota Ai. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Yosua sekarang? Sekarang kita sama-sama dengarkan ya. Ceritanya pasti sip. Oke. Pada suatu hari, datanglah serombongan orang ke perkemahan bangsa Israel di Gilgal. Pakaian mereka robek, sepatu mereka sudah buruk sekali. Keledai mereka dibebani dengan kantong-kantong tua dan penuh tambalan, dengan tempat anggur yang sudah retak-retak. Lalu Yosua bertanya, "Siapa kalian dan dari negeri mana?" Mereka menjawab, "Kami datang dari negeri yang jauh sekali. Tuhan kami mendengar tentang Allah kalian dan tentang semua yang dilakukannya di Mesir. Kami dikirim sebagai pembawa pesan untuk memberitahukan kepadamu bahwa kami adalah hamba-Mu dan ingin membuat perjanjian dengan kalian." Lalu, tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosua membuat perjanjian damai dengan mereka dan berjanji bahwa Yosua akan membiarkan mereka hidup. Demikian juga dengan pemimpin Israel yang lain. Mereka bersumpah tidak akan membunuh mereka. Lalu, pulanglah mereka ke negerinya tanpa seorang pun tahu di mana negeri mereka. 3 hari kemudian, betapa terkejutnya orang Israel. Mereka baru tahu bahwa rombongan orang yang datang kepada mereka adalah tetangga dekat mereka, orang-orang dari kota Gibeon, kota yang lebih kuat, kota yang bagus daripada Ai. Orang Gibeon sudah menipu mereka. Apa yang harus dibuat sekarang? Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel sudah bersumpah untuk tidak membunuh penduduk kota. Akhirnya mereka memutuskan, biarlah orang-orang Gibeon menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air bagi kita, sehingga kita tidak melanggar janji kita. Kabar tentang akal orang Gibeon tersebar luas ke kota-kota lain. Orang-orang lain merasa sangat marah terhadap orang-orang Gibeon, terutama Raja Yerusalem. Ia berencana untuk menghukum orang Gibeon. Ia memanggil salah seorang prajuritnya dan berkata, "Pergilah ke Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Katakan kepada mereka untuk datang dan membantu kita melawan Gibeon, karena mereka sudah mengkhianati kita dan membuat perjanjian damai dengan orang Israel." Semua raja-raja itu adalah orang Amori. Setelah kelima raja dan prajurit mereka bersatu, mereka merasa cukup kuat untuk menyerang Gibeon. Mereka mengelilingi kota Gibeon, tapi temboknya sangat kuat, sehingga pasukan sebesar itu tidak berhasil merebut kota Gibeon. Akhirnya malam tiba, di mana-mana gelap gulita. Seorang pembawa pesan dari Gibeon menyelinap melalui garis musuh dan terburu-buru menuju ke kota Gilgal, 3 hari jauhnya. Ia dikirim untuk meminta bantuan Yosua. Lalu, pembawa pesan itu berkata, "Datang dan tolonglah kami hamba-hambamu, karena raja-raja orang Amori dari gunung telah bergabung melawan kami." Orang itu memohon kepada Yosua. Karena perjanjian damai, Yosua harus bertindak. Selain itu, Yosua juga sadar bahwa pasukan yang mengepung kota Gibeon adalah penduduk negeri yang diperintahkan Allah untuk dimusnahkan. Jadi, malam itu juga pasukan Yosua pergi untuk menolong orang Gibeon. Tapi kali ini Yosua berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, "Jangan takut kepada mereka, aku sudah memberikan mereka kepadamu."
tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Setelah itu, Yosua dan orang Israel tidak takut sama sekali. Allah sudah menjanjikan kemenangan, walaupun mereka harus menghadapi 5 raja dan pasukan mereka yang sangat besar. Pasukan bangsa Israel akhirnya tiba di Gibeon pada malam hari itu, tanpa terlihat oleh pasukan musuh. Orang Amori tidak menduga bahwa orang Gibeon akan minta bantuan kepada Yosua. Mereka terkejut. Pasukan Raja Amori merasa sangat terkejut ketika keesokan harinya mereka diserang dari belakang. Mereka menjadi bingung dan mulai melarikan diri. Mereka dikejar sepanjang jalan. Bahkan di tengah jalan mereka mendapat malapetaka lain, yaitu Tuhan mengadakan hujan batu. Banyak orang yang mati karena hujan batu itu. Bahkan lebih banyak yang mati daripada yang dibunuh oleh tentara Yosua. Mereka sungguh merasakan bahwa Allah berperang untuk orang Israel. Sementara itu, matahari sudah mulai tenggelam. Bangsa Israel masih harus berperang karena bangsa Israel harus menumpas semua musuh-musuhnya. Bagaimana ini? Pertempuran harus diselesaikan hari itu sebelum musuh mereka bersembunyi di gunung-gunung. Tapi matahari sudah mulai terbenam. Apa yang harus Yosua lakukan? Dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan melakukan apa yang Yosua minta, ia berbicara kepada matahari dan bulan. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan bulan, jangan bergerak dari lembah Ayalon. Bayangkan, adik-adik, matahari dan bulan patuh pada Yosua dan tetap tidak bergerak. Siang tetap menjadi terang, matahari menyinari medan pertempuran, dan bulan di tempatnya sampai musuh terakhir dikalahkan. Sebelumnya, tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi hal yang seperti itu. Jadi, pada hari yang panjang itu, Yosua dan orang-orang Israel menaklukkan daerah selatan Kanaan. Kota-kota itu dibakar dan penduduk mereka dibunuh bersama dengan kelima rajanya. Lalu, orang Israel kembali ke perkemahan mereka di Gilgal. Nah, adik-adik, kota-kota yang di selatan sudah berhasil dikalahkan oleh Yosua. Tapi di bagian utara Kanaan masih terdapat kota-kota yang dibentengi dengan raja-raja yang tidak mau menyerahkan. Mereka lalu bergabung bersama-sama untuk menyerang Yosua dan Israel. Sekarang Yosua dan pasukannya bersiap untuk perang mengalahkan raja-raja di utara. Ketika mereka tiba di medan perang, Tuhan berbicara kepada Yosua, "Jangan takut kepada raja-raja utara dan pasukannya. Besok, pada waktu seperti ini, aku akan menyerahkan mereka semua kepada Israel. Semuanya akan mati terbunuh." Lalu Yosua dan rakyat Israel berperang melawan raja-raja di utara dan seluruh pasukannya. Karena Tuhan menyertai Yosua dan Israel, maka musuh-musuh berhasil dikalahkan. Semua dikalahkan, bahkan kota-kotanya ditaklukkan. Karena Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Setelah Yosua berhasil mengalahkan musuh-musuh di utara dan selatan, Yosua lalu mulai membagi tanah Kanaan kepada suku-suku Israel. Karena umur Yosua juga semakin lanjut. Jadi Yosua harus melaksanakan perintah Tuhan untuk membagi tanah-tanah kepada suku-suku Israel. Nah, adik-adik, mengenai pembagian tanah Kanaan ini kalian bisa lihat di kitab Yosua 14. Oke? Nah, adik-adik, karena umur Yosua yang sudah semakin tua, maka pada suatu hari Yosua memanggil para tua-tua bangsa Israel, para hakim dan para pemimpin pasukan untuk pertemuan yang terakhir. Yosua berkata, "Saya sekarang sudah sangat tua. Kalian semua telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allah terhadap semua bangsa-bangsa ini. Dialah Allah yang berperang bagi kalian. Aku sudah membagi semua tanah yang tersisa di antara kalian. Kuatkanlah hatimu dan taatilah semua yang tertulis di dalam hukum Musa. Jangan lupakan satu pun dari hukum-hukum itu. Jangan bercampur dengan bangsa-bangsa yang masih tersisa di antara kalian. Kalian tidak boleh mengucapkan nama dewa-dewa mereka atau bersumpah atas nama dewa-dewa mereka. Kalian juga tidak boleh beribadah atau sujud kepada dewa-dewa itu. Kalian harus berpegang teguh dan tetap setia kepada Tuhan Allahmu seperti yang telah kalian lakukan sampai sekarang." Yosua juga mengumpulkan seluruh suku-suku Israel dan berkumpul di Sikem untuk berbicara kepada mereka. Yosua mengingatkan bahwa Tuhan Allah telah banyak berbuat untuk bangsa Israel. Lalu
Mereka mengucap syukur bersama untuk semua yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Dan Yosua meletakkan sebuah batu besar sebagai peringatan akan janji bangsa Israel untuk tidak mengecewakan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengar cerita Yosua tadi, bagaimana pendapat kalian? Yosua adalah seorang pahlawan yang hebat, tapi dia memulai bukan sebagai seorang pahlawan. Dia adalah orang yang biasa. Dia adalah hambanya Musa. Jadi Yosua adalah orang yang mengerjakan tugas sehari-hari dengan setia. Dia selalu setia pada Musa, setia pada perintah Allah. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin dipakai Tuhan seperti Yosua, maka kalian harus mengerjakan tugas-tugas kalian juga dengan setia. Tidak usah tugas-tugas besar. Tugas harian yang mungkin kalian anggap tidak penting, tidak apa-apa. Mungkin kalian harus membantu ibu, harus membuat PR, membersihkan rumah. Pokoknya tugas-tugas yang biasa-biasa. Lakukan dengan setia dan sebaik-baiknya. Nah, kalau kalian melakukan semua dengan setia, nanti Tuhan akan kasih kalian tugas yang lebih besar. Mungkin kalian akan terkejut nanti kalau sudah besar, Tuhan mau kalian menjadi orang yang seperti apa. Oke? Lakukan semua dengan setia dan taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau pujikan sebuah lagu kesanggupan kita. Kita mau taat sama Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan lagu Menyenangkanmu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini yang boleh kami ikuti dengan baik. Terima kasih Roh Kudus sudah menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh taat dan kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online di pagi hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan terus menolong kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.